Kiai, aku kan sudah bilang, dia bukan tandingan Ki Gede, tapi Ki Gede bersikeras mau mencoba. Dia benar-benar wanita iblis. Lipan dan ular naga dia keluarkan. Kalamanyuranku tidak ada artinya apa-apa buat dia, Kiai. Makanya, kalau ada orang ngomong, dengarkan. Buang segala keris yang ada kodam atau parewangannya. Iya, Kiai. Tidak ada gunanya. Kita gunakan kekuatan tawakal. Itu sesungguhnya kekuatan yang maha kuasa. Iya. Kau apakan istriku, Nyai? Itu adalah caraku untuk menjinakkan istrimu, Kakang. Agar kita bisa hidup bersama di rumah Kakang sebagai suami istri. Apa yang harus kulakukan? Di luar ada kereta, lengkap dengan kuda kusirnya. Bawalah istri Kakang ke Kadipaten. Aku akan segera menyusul Kakang. Rat! Bawa wanita itu! Hampir 2 bulan Ki Sentanu hilang dari Kadipaten. Dan saya pun sudah menyuruh prajurit untuk mencarinya. Tapi hingga sekarang belum juga ditemukan. Aneh. Betul-betul aneh. Senjatanya ditemukan. Orangnya lenyap entah kemana.
Kiai Basari pernah bermimpi. Kanjeng Haryo sedang dikepung api. Apa itu takwilnya, Kiai? Kanjeng Haryo sedang menghadapi bahaya. Tapi bahaya apa? Aku sendiri tidak tahu. Di mana Kiai Basari sekarang? Pagi-pagi sekali Kiai Basari sudah pergi meninggalkan padepokan. Entah kemana perginya. Kiai! 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 Mau kemana, Kiai? Ke Kadipaten. Sedang apa kalian di sini? Biasa, Kiai, supaya kuda tidak lapar. Iya. Oh, nyari rumput. Iya. Bagus itu, penyayang binatang, kekasih Tuhan, dimasukkan ke surga. Amin. Kanjeng! 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 Benar, kereta tadi dinaiki Raden Haryo. Iya, betul, Kiai. Kita harus mengikutinya, Kiai. Supaya kita tahu di mana Kanjeng Haryo sekarang berada. Iya, ayo cepat, sebelum mereka jauh. Ayo. Ayo. Kau pergi sana. Mau kemana? Nanti aku nyusul. Aku ke sungai. Nggak tahan. Jangan lama-lama ya. Jaka, mau kemana Gendawar? Bongkar di sungai. Tidak tahan katanya. Kemana tujuan Kanjeng Haryo kira-kira ya, Kiai? Kalau tidak ke Kadipaten, ya ke tempat lain. Kalau ke tempat lain, bagaimana mencarinya, Kiai? Kakang, aku khawatir, Kakang. Aku takut Kakang tidak kembali lagi. Sama, Nyai. Aku juga sudah khawatir tidak akan ketemu Nyai lagi. Aku sangat berterima kasih sekali, Kakang. Kepada Nyiranda. Kakang kenal Nyiranda? Tidak. Kakang harus kenal. Siapa dia? Biar Kakang bisa mengucapkan terima kasih langsung pada Nyiranda. Kau memanggilku Wirapi? Nyiranda. Kenalkan, Nyi, suami saya. Serahkan padaku. Majulah, Kakak. Nyai ingin kenal dengan Kakak. Ayo maju. Boleh aku minta suamimu ini, Wirapi? Silakan, Nyai. Silakan. Betul kau rela? Betul. Silakan, Kakak. Nyai ingin kenal dengan Kakak. Tapi dia ingin mengambilku, Nyai. Diambil itu untuk ditolong. Nyiranda itu dukun terkenal yang tidak ada duanya di tanah Jawa ini, Kang Mas. Kiai, mengintip apa Gendawar? Kanjeng Haryo, Kiai. Mestinya, yang kau intip wanita yang baru datang itu. Sama sekali saya tidak mengenal siapa dia, Kiai. Dia dikenal sebagai Ratu Ilmu Hitam yang menjadi kawan karib Mak Lampir. Tujuannya kemari, Kiai? Dia ingin merebut kadipaten ini dengan cara merusaknya dari dalam. Jahat benar dia. Kalau begitu saya harus segera melaporkannya pada Kanjeng Pangeran, Kiai. Jangan. Aku sudah lama mencarinya. Kalau kau melaporkan pada Kanjeng Pangeran Purbaya, dia akan mengerahkan pasukannya untuk menangkap Nyiranda. Nyiranda namanya? Iya, kau mesti hati-hati dengannya. Jangan sampai dia kabur hanya karena tindakan yang gegabah. Kalau dia menghilang, kita akan sulit mencarinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kiai? Kau sudah menguasai ilmu raga putih yang kau kutip dari kitab Guru Somala. Jawablah, Topeng Hitam. Kiai tahu siapa Topeng Hitam?
Kau bisa mengelabui banyak orang. Nyi Parwati dan Arya Soma, juga para kiai sepuh dan para pejabat kadipaten, termasuk juga Mak Lampir dan kaki tangannya. Tidak pada Kiai Jamas. Aku mengerti keadaanmu. Kenapa kau menjadi topeng hitam? Tindakanmu tepat. Dan jika nama baikmu sekarang dirusak oleh musuh-musuhmu, itu cobaan yang harus kau hadapi dengan tabah. Kau menguasai ilmu raga putih. Cegat Nyi Randa. Ambil tusuk kondenya. Untuk apa, Kiai? Rebut saja dulu. Nanti aku tunjukkan apa rahasianya. Ayo. Sekarang kau ikuti semua perintahku. Nyai, kenapa sampai begini? Tenang, Kakang. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku akan menjadi ratu di rumah ini? Mana anak Mustiawati? Sedang tidur. Katakan padanya, aku akan menemuinya besok siang. Kisanak, lihat kereta lewat tadi? Kereta seorang kanjeng. Betul. Penumpangnya seorang kanjeng dengan 2 orang wanita di dalamnya. Oh iya, ada. Waktu mendekati maghrib tadi. Kemana arahnya, Nyai? Ke sana. Kalau ke sana, berarti ke Kadipaten, Kiai. Cepat, kita susul mereka. Nyai mau kemana? Aku pergi dulu, Kang Mas. Besok aku kemari, tinggal bersama Kang Mas. Kang Mas. Aku sudah rindu pada putriku. Ayo ke kamarnya. Gendowor makin kurang ajar, Kang Mas. Kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Atau kita usir saja pemuda itu dari kadipaten ini. Kalau tidak, Gendowor akan membuat kita malu. Iya. Kurang ajar. Rupanya kau bisa menahan ilmuku.
Mundur bukan berarti kalah, tapi untuk menang. Sendika Kiai. Pengajar, kita kehilangan jejak. Apa aku bilang? Pengejaran seperti ini selalu gagal. Seharusnya kita kepung. Sudah, jangan banyak komentar. Yang jelas, topeng hitam telah lolos dari tangan kita. Oh ya, selamat atas keberhasilan pekerjaan Andika, Nyai. Ya, aku juga mengucapkan selamat untuk Andika. Mari ikut aku. Ada pekerjaan untukmu. Pekerjaan apa, Mak Lampir? Terima kasih, Kiai. Kenapa Kiai menyuruh aku berhenti? Perasaan aku masih sanggup melawan mereka semua, Kiai. Kau tidak kenal siapa mereka itu, Gendawor. Apakah mereka semua orang sakti yang tidak terkalahkan, Kiai? Bukan begitu. Jika satu persatu kau lawan, mungkin kau masih bisa di atas angin. Tapi, jika mereka bergabung dan mengeluarkan kesaktiannya masing-masing, aku yakin kau akan keteter. Ingat, perang tidak selamanya hanya menggunakan tenaga, tapi juga akal. Kita butuh bantuan. Mari kita ke Padepokan. Siapa itu? Kepunyaanku, Romo. Dari mana? Dari temanku, Romo. Siapa? Gendawor? Bukan, Romo. Terus terang pada Romo Mustiawati. Jawab. Punya siapa ini? Gendawor. Lancang. Kau ini seorang gadis Setiawati. Berdarah bangsawan. Tidak pantas kau mendatangi seorang laki-laki. Apalagi lelaki macam Gendawor. Seorang pekatik kuda. Nyawanya saja tidak sebanding dengan alas kakimu. Romo, tidak pantas orang adipati menganggap rendah kaulah cilik. Walaupun dia seorang pekatik, tapi hatinya baik. Seorang pekatik yang tidak pernah berbuat kejahatan lebih baik daripada seorang petinggi yang bermoral bejat. Kurang ajar. Berani kau membantahku. Dewi Racun sedang menekung di kamarnya. Sudah 40 hari dia tidak keluar. Kecuali hajat-hajat penting. Api baru akan muncul dari sebelah utara. Pandangan kasaf dari ketajaman Basiro atau getar rasa? Getar rasa. Geraknya makin lama makin kuat. Getar rasa adalah firasat. Sebaiknya jangan diabaikan, Kiai. Apakah tampilnya Dewi Racun merupakan petunjuk dari getar rasa yang Kiai terima? Tidak. Hanya dalam perasaanku pribadi saja. Yang tepat hanya Dewi Racun yang bisa aku perbantukan untuk jagoku. Kiai punya jago? Iya. Jago yang akan aku tampilkan untuk melawan Topeng Emas, Aji Basa Pamungkas, Mak Lampir, dan Nyiranda. Nyiranda? Ratu ilmu hitam dari Gunung Sumbing? Sekarang muncul di sini? Iya. Siapa jago Kiai? Topeng Hitam. Topeng Hitam sekarang sedang dikejar Nyi Parwati karena menculik putranya. Beberapa kejahatan telah banyak dilakukannya.
Bagaimana mungkin Kiai akan menjadikan dia jago penegak kebenaran? Sementara Topeng Hitam sendiri dianggap oleh banyak orang sebagai pendekar yang keblinger. Dan terakhir mengenai hilangnya Kanjeng Haryo Sentanu. Yang aku dengar, Topeng Hitam juga yang melakukannya. Apa Kiai Jamas yakin kalau Topeng Hitam benar-benar bersih? Percayalah padaku, Kiai. Topeng Hitam tetap bersih. Aku hanya bisa menjelaskan sampai di sini. Bukannya kami tidak percaya pada Kiai. Terima kasih. Perlu aku ingatkan bahwa saat ini adalah zamannya orang benar disalahkan, orang salah dibenarkan. Baiklah, silakan Kiai temui. Tapi karena Nyai Dewi sedang menekung, hati-hatilah menyapanya, agar dia mau mengakhiri laku menekungnya. Insya Allah. Mari Kiai. Assalamualaikum. Coba Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Kiai Jamas. Maaf, aku sedang mendekati Sang Pencipta Buana, Kiai. Sang Pencipta Buana ada dalam terang. Aku ingin menunjukkan jalan yang lebih cepat agar Nyai mencapai tujuan. Kiai Jamas yang akan ketemu Nyai. Silakan Kiai. Baik. Mari. Masuk. Mak Lampir dan teman-temannya datang, Letnan. Mak Lampir. Suruh masuk. Siap, Letnan. Apa kabar Mak Lampir? Baik, Letnan. Perkenalkan sekutu kita yang baru, Nyi Randa. Dia yang akan membantu kita dalam merebut Mataram untuk kita kuasai seluruh wilayah kekuasaannya, Letnan. Dan ini ketua kami. Topeng Emas. Sudah lama saya mendengar kebesaran nama Tuan. Kalau saya tahu Tuan akan datang, pasti saya buat pesta yang besar untuk penyambutan. Tidak perlu pesta, Tuan Letnan. Yang paling terpenting, kami diterima dengan tangan terbuka. Kami datang tidak sia-sia. Ya, tentu. Tentu. Asal kita saling menguntungkan. Kompeni sangat senang menganggap Tuan sebagai teman-teman atau saudara. Mari silahkan. Silahkan. Kedatangan Tuan Topeng Emas, Tuan Aji Basa Pamungkas dan Mak Lampir kemari tentu punya tujuan. Ada yang bisa saya bantu? Iya. Tuan Letnan, Tuan pasti sudah mendengar gerakan kami untuk menggulingkan Mataram. Ya, saya sudah dengar itu. Ya, tapi gerakan kami dihambat oleh pasukan Kadipaten Tegal yang dipimpin oleh Temenggung Martoloyo. Ya, itu juga saya sudah tahu. Tuan Letnan, kami ingin meminta bantuan kepada kompeni untuk menyerang Kadipaten Tegal. Well.
Sulit, Tuan. Kompeni sudah mengikat janji dengan Tumenggung Martoloyo. Kami tidak bisa menyerang dengan terang-terangan kecuali jika kami lebih dulu mendapat serangan dari pihak Kadipaten. Aji Basa Pamungkas, Mak Lampir, Topeng Emas, dan Nyiranda akan membuat kegelapan jika kita tidak secepatnya bertindak, Nyai. Kakang Bayu Seta sama sekali tidak mau turun tangan. Sebaiknya Nyai ketemu Nyi Parwati. Untuk apa? Dia banyak tahu tentang Bayu Seta. Putri Bayu Seta yang bernama Dian Selasi agak lama tinggal dengan Nyi Parwati. Bohong. Kakang Bayu Seta tidak pernah punya anak. Dia tidak pernah. Nyai hanya berprasangka. Kenyataannya tidak begitu, Nyai. Temui dulu Nyi Parwati. Di sana Nyai akan mendapat kenyataan yang sebenarnya tentang Bayu Seta. Sepertinya sulit bagi kita untuk minta bantuan kompeni untuk menyerang Tegal. Kompeni tidak mau merusak perjanjian yang telah mereka buat dengan Tumenggung Martoloyo dan Tumenggung Martopuro. Iya, rasanya semakin jauh saja angan-angan kita untuk bisa merebut singgasana Mataram. Kalau kompeni tidak mau merusak perjanjian itu, ya sudah, kita saja yang merusaknya. Apa maksudmu, Lampir? Haji Basa Pamungkas, ikut aku. Ayo. Iya. Serahkan masalah ini padaku. Aku yang akan membuat kompeni membatalkan perjanjian itu. Bagaimana kalau mereka tidak mau? Usahakan mau, Nyai. Aku percaya pada kepintaran Nyai. Ajaklah dia ke markas kompeni. Kami akan segera menyusul ke sana. Saya senang atas penghormatan Tuan Adipati dan Nyonya dengan bersedia datang ke sini. Kami datang sebab diundang. Karena Letnan ingin membuat kesepakatan mengenai penjualan hasil pertanian. Memang benar. Persaingan dagang sekarang ini semakin berat. Ya, benar. Orang-orang Portugis dan Spanyol makin banyak yang datang ke Nusantara ini. Asal kita bisa saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain, maka tak perlu ada persaingan di antara kita, Letnan. Mari. Iya. Jangan menyerah sebelum ada perintah dariku. Sudah, Letnan. Well, kesepakatan yang saling menguntungkan. Saya harap begitu. Berarti Tuan Adipati setuju bahwa seluruh hasil pertanian dan palawija di daerah Tuan hanya boleh dijual kepada kami. Company pasti akan kasih harga bagus. Dan Tuan pasti bisa untung besar. Untung untuk siapa? Company? Atau kami? Baik. Saya mengerti. Sebagai komisi di luar kontrak, saya berikan 5% dari hasil penjualan pada Tuan Adipati. Bagaimana? Tuan Adipati senang? Hot Prodongse, pengkhianat! Bukankah itu prajurit? Jangan, Tuan. Tenang, Wirapi. Ada aku. Tidak akan ada apa-apa. Baik. Aku beri kau kesempatan. Tapi lain kali jangan harap aku akan tinggal diam. Kami akan membalas serangan itu.
Dimas. Jangan ikut campur, Kang Mas. Ini urusanku. Kita sudah mengadakan perjanjian dengan company. Kenapa harus melanggar? Aku benci pada company. Mereka selalu merendahkan kita. Tapi ingin mereka pergi dari sini. Jangan bertindak bodoh, Dimas. Sultan yang telah memberi izin kepada company memberikan loji di sini. Dan Sultan, tahu apa dia tentang hal ini? Ha? Jaga mulutmu, Dimas. Hentikan! Hentikan! Lampir, kita sudahi saja penyerangan ini. Ya, baiklah. Sekali lagi ku peringatkan, Kang Mas. Jangan halangi aku. Aku akan bertanggung jawab atas semua yang aku lakukan. Ayo. Kedua, itu mereka datang. Bagaimana? Apa kalian berhasil? Lebih dari yang kita perkirakan, Ketua. Apa maksudmu, Lampir? Selain company, kita pun berhasil membuat perseteruan antara Tumenggung Martoloyo dengan Adipati Haryo Sentano. Dan saat ini, Kadipaten Tegal pasti sedang terjadi gonjang-ganjing. Kau keterlaluan, Dimas. Kau sendiri menyuruh aku untuk menghadapi Letnan Hansen. Tapi nyatanya, kau dan Dimas Martopuro menyerang Loji Company. Apa-apaan itu? Ini namanya pengkhianatan. Kau tahu, perbuatanmu itu bisa dianggap balelo terhadap kita Sultan Mataram. Nanti dulu, Kang Mas. Apa maksudnya Kang Mas menuduh saya dan Dimas Martopuro telah menyerang Loji Company? Apa maksudnya ini? Kami tidak pernah melakukannya, Kang Mas. Bohong! Dengan mata kepalaku sendiri aku melihat kau dan Dimas Martopuro mengerahkan prajurit dan menyerang Loji Company. Bahkan saat berhadapan-hadapan denganku, kau juga sempat menghujat Sultan. Apa masih berani mungkir? Aku menghujat Sultan? Kapan? Kau kira aku bodoh hingga bisa kau permainkan? Hah? Maaf, Kanjeng Adipati. Tumenggung Martoloyo benar. Kami sama sekali tidak pernah menyerang Loji. Apalagi menghujat Sultan. Benar, Kang Mas. Kami tidak pernah melakukannya. Demi Allah, jangan bawa nama Allah untuk menutupi kebohonganmu. Ajar. Berani kau menuduh aku pembohong. Sabar dulu, Kang Mas. Tunggu dulu. Apa sebenarnya yang Kang Mas inginkan? Menuduh tanpa bukti. Sudah, Kang Mas. Bukti katamu. Puluhan mata bisa menjadi bukti perkataanku ini. Bahkan kakakmu juga menyaksikannya. Diajak. Katakan pada adikku, apa yang kau lihat di sana? Apa betul Kakang Mbok melihat saya dan Dimas Martopuro menyerang Loji? Iya. Betul. Aku melihat Dimas dan Tumenggung Martopuro menyerang Loji. Lepaskan aku. Pasti ada yang tidak beres. Aku yakin ada orang yang sedang berusaha mengadu domba kita dengan company. Jangan cari alasan. Sekarang juga kau dan Martopuro berlutut di depanku. Dan akan kubawa ke hadapan Sultan. Tidak. Sudah, Kang Mas. Aku bukan orang yang bisa diperlakukan sedemikian rupa. Kalau begitu, aku harus gunakan kekerasan. Iya. 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 Lebih baik kita pergi dari sini. Iya. Iya. Jangan lari kau pengecut. Iya. 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 Lepaskan aku! Lepaskan! Biar ku hianat itu! Kiai, bawa dulu ke tempat yang aman.
Rano. Iya. Kita pasti berhasil. Iya. Sudahlah, Kakang. Jangan terbawa amarah terus. Kakang jadi tidak bisa berpikir tenang. Bagaimana aku bisa tenang menghadapi adikmu yang itu? Kau lihat sendiri. Dia telah menyerang Loji Company. Tapi berani-beraninya dia mungkir di hadapanku. Tapi sepertinya ada yang aneh dalam masalah ini, Kakang. Aku ragu, apakah yang kita lihat pada saat itu benar-benar Dimas Martoloyo atau bukan? Apa maksudmu, Diajeng? Perasaanku mengatakan, orang yang aku lihat dalam penyerangan Loji Company itu bukan Martoloyo adikku yang aku kenal. Tapi apa? Apa menurutmu ada Martoloyo yang lain? Aku tahu betul, Dimas Martoloyo tidak akan berani balelo terhadap Tita Sultan. Apalagi menghujatnya. Pangeran Purbaya juga mencurigai adanya kemungkinan campur tangan dari anak buah Topeng Mas. Jangan mengada-ada. Aku tahu, kau hanya ingin membela adikmu saja. Tapi Kang... Cukup. Aku tidak mau dengar ocehanmu lagi. Maaf, Nyai. Ditunggu Kanjeng Pangeran Purbaya dan Tumenggung Martoloyo di pendopo. Baik, aku akan ke sana. Kang, aku pergi dulu ya. Kakak? Ada apa Pangeran Purbaya memanggil istriku? Mana aku tahu. Sepertinya mereka punya urusan yang sangat penting, Kakang. Urusan apa? Kenapa malah istriku yang dipilih? Kenapa bukan aku? Ini penghinaan. Kurang ajar. Makanya, Kakang harus waspada. Sekarang ini kawan dan lawan tidak bisa dilihat dengan jelas, Kakang. Maksudmu? Pangeran Purbaya sepertinya tidak mempercayai kesaksian kita. Dia seolah-olah menutupi perbuatan Tumenggung Martoloyo dan Tumenggung Martopuro. Hati-hati, Diajeng. Perkataanmu itu sangat berbahaya. Tapi akan lebih berbahaya lagi jika kita buta terhadap perangkap lawan. Percuma aku jadi istri seorang adipati jika aku tidak bisa membaca keadaan ini. Kang Mas, apa tidak sebaiknya kita laporkan hal ini pada Kanjeng Sultan? Jangan. Belum waktunya. Kita tidak bisa bertindak sebelum ada bukti yang kuat. Aku akan minta bantuan pada Kiai Sepuh. Jangan, Kakang. Sekarang ini kita tidak tahu lagi mereka berpihak kemana. Apa tidak sebaiknya kalau Kang Mas minta bantuan pada company? Mereka satu-satunya yang bisa diandalkan. Aku kenal dia sebagai Dian Selasih. Aku temukan dia sewaktu dalam sebuah peristiwa. Ketika ada orang jahat yang ingin menggagahinya. Betulkah dia sedang mencari ayahnya? Betul. Bahkan aku dan anakku sempat mencarinya berhari-hari. Tolong, Nyai, pertemukan aku dengan gadis itu. Aku sedang sakit. Aku tidak bisa pergi kemana-mana. Bolehkah aku memeriksa penyakit Nyai? Untuk apa? Kebetulan aku mendalami ilmu pengobatan. Barangkali saja aku bisa membantu menyembuhkan penyakit Nyai. Coba bernapas panjang, Nyai. Jangan disertai tenaga dalam, Nyai. Aku tidak menyertakan tenaga dalam sama sekali. Tenaga dalam itu keluar dengan sendirinya. Wah, Nyai bisa mati sewaktu-waktu kalau kekuatan liar itu menyerang ke jantung Nyai sendiri. Saya tidak sanggup, Kiai. Yang bisa menyembuhkan penyakit Nyai hanya orang yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Apakah Nyai bisa memberi saran bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengan Dian Selasih? Tolong, Kiai, temukan Dian Selasih dengan Nyi Dewi. Aku percayakan pada Kiai. Insya Allah, Nyai.
Aku akan usahakan semampuku. Sejenis santet, Kiai. Kau tahu siapa yang diincar menjadi sasaran? Saya takut kalau Kanjeng Rara Setiawati, Kiai. Bukan. Nyi Wirapi, ada orang yang menginginkan nyawanya. Gendowor? Ya, Kiai. Berterus teranglah kepadaku. Ada apa, Kiai? Kau bisa mengobati Nyi Parwati, bukan? Dosamu besar jika Nyi Parwati mati mendadak karena kekuatan tenaga dalamnya yang liar, tanpa terkendali, menghantam jantungnya. Sementara kau yang bisa menyembuhkan hanya diam saja. Sebenarnya aku juga tidak tega melihatnya, Kiai. Sudah lama aku ingin menolongnya, Kiai. Tapi aku takut ditampik, Kiai. Jangan khawatir. Aku akan buat dia tidur. Kau bisa menjalankan tugasmu mengobati Nyi Parwati tanpa dikenal oleh siapapun. Cepat, bertindaklah Topeng Hitam. Tolonglah siapapun yang perlu ditolong. Ayo. Kiai Jamas tadi minta Nyi Parwati supaya dibuat tidur pulas karena mau diobati. Sekarang setelah aku minumi jamu tidur, Kiai ini tidak nongol-nongol. Kekuatan ilmu itu kan terbatas. Nanti kalau sudah bangun, tidurnya susah. Kalau tahu begini, aku tidak menyimpan dulu. Lihat itu. Cepat lakukan. Aku temui Simbong dulu, supaya tidak mengganggu pekerjaanmu. Ayo. Baik, ya. Orang itu baik dan buruknya pertama kali yang dilihat dari janjinya. Kalau janjinya sering kosong, meskipun Kiai, ya Kiai kosong. Kiai Jamas, Kiai kosong. Song, Jaipong, Kiai Jamas, kosong melompong. Tak, tidak betul. Jiji patuji, manusia sejati, tepat janji, hati suci. Aku kira kosong. Uji manusia sejati, tepat janji. Cepat, obati Nyi Parwati, Kiai. Kalau kekuatan jamu yang aku minumkan habis, dia akan bangun sendiri. Sudah, tenang saja. Tanggung beres. Ini aku bawakan oleh-oleh. Ayo, makan. Jangan berhenti sebelum perutmu kenyang. Ya?
Kurang ajar. Berani benar kau menjamah tubuhku. Ya! Hei, jangan lari! Nanti dulu, Nyai. Ada apa? Lepaskan, Kiai. Lepaskan. Jelaskan dulu, ada apa? Topeng hitam kurang ajar. Dia meraba-raba seluruh tubuhku. Ah, masa? Iya, dia hendak berbuat kurang ajar padaku. Sakit Nyai bagaimana? Apakah tenaga terasa pulih? Atau kalau bernapas panjang masih terasa sakit? Kok aneh ya? Tidak sakit lagi? Kalau begitu, berkat rabaan-rabaan topeng hitam tadi. Tidak, bukan rabaannya. Tapi karena jamu si Embong yang mujarab. Topeng hitam datang sengaja mencemarkan nama baik saya. Saya ingin membuat perhitungan dengannya. Nyai, istighfar Nyai. Nyai, jangan buruk sangka. Ibu! 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 Ibu mau kemana? Aku ingin mencari topeng hitam. Aku ikut. Aku ingin membuat perhitungan dengannya. Aku ikut, Bu. Tidak, pulanglah. Tapi aku tahu di mana topeng hitam tinggal. Apa kau bilang? Kau tahu di mana topeng hitam? Topeng hitam tinggal di dalam kadipaten. Aku dikasih tahu Mak Lampir. Dulu Mak Lampir pernah melacak dalam kadipaten. Bagus. Kalau begitu kita tinggal membatasi tempat pencarian topeng hitam di wilayah kadipaten. Hah? Kita? Aku juga ikut, Bu. Tidak. Kau sedang dicari Dewi Racun. Temuilah dia di padepokan Kiai Ageng Sebayu. Semua sama bakul-bakulnya, caping, dan baju yang Mbah pakai juga saya beli. Untuk apa? Penting. Nah, rupanya anaknya Sinde ini ada yang sedang ngidam pecel toh. Aku cantik banget dan dia pakai baju seperti ini. Ini semua buat Mbah. Terima kasih, Nduk. Matur nuwun. Mimpi apa aku semalam dapat rezeki nomplok seperti ini? Mimpi jadi bidadari kali, Mbah. Sudah ya, Nduk. Aku tinggal. Mudah-mudahan diterima ngidamnya. Anak bayinya jadi anak soleh. Kamu. Cepat, lewat. Kurang ajar. Kenapa penjaga itu menghentikan aku ya? Pecelnya, Mbak, satu. Jangan pedes-pedes. Iya, Den. Simbah baru ya berjualan di sini? Iya, Den. Biasanya Simbah cuma muter-muter di Dugowaru. Tapi Mbah mau coba-coba jualan di dalam kadipaten. Siapa tahu Simbah mudah dapat rezeki, Den. Sebenarnya tidak boleh sembarangan orang masuk kadipaten. Jadi Simbah tidak boleh jualan di dalam kadipaten ya, Den ya? Oh, boleh. Nanti kalau ada yang tanya, bilang sudah minta izin Mas Dirun, prajurit Madya Saka.
Matur nuwun, Den. Terima kasih. Kiai, duduk saja. Teruskan makanmu. Aku juga ingin makan pecel. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kirim utusan untuk memanggil Jatmiko. Yang aku suruh menghubungi Ki Gede Balaraja di Sawojajar. Hanya dia bersama Dewi Racun yang bisa menangkap Aji Basa Pamungkas. Untuk kita kirim ke hadapan Sultan agar Sultan dapat memberikan hukumannya. Ini, Mbah. Enak pecelnya, Mbah. Silakan, Kiai. Oh iya, silakan. Pedes nih, Mbak. Minumnya, Mbak. Aduh, maaf, Kiai. Minumnya tumpah semua. Nggak apa-apa. Mau kemana? Belum bayar saya. Tidak usah, Kiai. Tidak usah bayar. Panggil aku, Kiai. Ya, sini. Ada apa, Kiai? Kau ikuti tukang pecel ya. Itu orangnya. Mbah, sini, Mbah. Paham, Kiai. Jangan bilang kalau aku yang menyuruh ya. Tidak. Cepat. Nanti aku temui kau di pondokmu. Ya. Baik, Kiai. Ya, aku dengar para petinggi kadipaten orangnya sakti-sakti ya. Kalau tidak sakti, ya tidak bisa jadi petinggi, Mbah. Ayo, Di antara para petinggi kadipaten, siapa yang paling sakti? Sudah tentu Kanjeng Martoloyo. Aku lebih pegang Tumenggung Martapura. Menurutku Raden Haryo Sentanu. Betul, aku pernah melihat kesaktiannya. Katanya topeng hitam sering terlihat di kadipaten ya. Aku jadi penasaran mau lihat langsung seperti apa ya orangnya. Itu bohong, Mbah. Dia juga sedang dicari oleh para petinggi di sini. Ada yang bilang topeng hitam tinggal di kadipaten sini ya. Siapa dia itu, Nak? Aku tahu. Aku tahu yang menjadi topeng hitam itu siapa. Siapa, Nak? Ini, Mbah. Aku orangnya. Apa maksudnya Nyi Parwati datang ke sini dengan menyamar sebagai tukang pecel? Sepertinya ada yang sedang diselidiki. Aku harus tahu. Tapi kalau aku sendiri yang melakukannya, pasti Nyi Parwati akan curiga. Gendawar! Sini! Ada apa, Kiai? Aku punya tugas untukmu. Tugas? Ya. Tugas apa, Kiai? Aku ingin kau mengawasi seorang yang menyamar jadi penjual pecel di kadipaten. Siapa, Kiai? Kau pasti belum kenal, Wor. Namanya Nyi Parwati. Ingat, dia orang sakti. Kau tidak boleh sembarangan terhadapnya. Awasi saja apa yang dilakukannya. Kau sanggup, Wor? Insya Allah, Kiai.
Kiai menyamar sebagai tukang pecel dan mencari topeng hitam? Tanyakan dia. Salah apa putraku sampai diculik dan tidak dikembalikan sampai sekarang? Ya! 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 Betul kau topeng hitam? Bukan, Mbah. Sumpah, aku hanya disuruh yang memakai topeng putih tadi. Siapa? Kiai Ageng Jumantoro. Hah? Nyai? Jangan bilang siapa-siapa. Cepat pergi. Jangan ragu-ragu. Gunakan keahlianmu untuk menghancurkan lawan-lawanmu. Saya sudah pernah mencobanya, tapi ada yang menolaknya. Pasti topeng hitam. Kalau begitu, saya harus berhadapan dengan topeng hitam. Cari dia di Kadipaten. Sampai ketemu. Siapa yang menjadi topeng hitam? Jika kau punya kesempatan, racuni Tumenggung Martoloyo dan para petinggi Kadipaten. Akan saya lakukan. Jangan lupa besok pagi bawa suamimu supaya tidak ikut campur. Selamat bekerja. Kiai, dia datang. Bagaimana? Iya, benar. Nyi Parwati. Nyi Parwati? Biarkan saja. Pura-pura kita tidak tahu. Ada yang diselidiki? Iya. Dia mencari topeng hitam. Katanya dia ingin membuat perhitungan sampai mati. Nyi Parwati mengatakan begitu? Iya. Topeng hitam telah menculik anaknya. Kanjeng, laporkanlah keadaan di sini kepada Gusti Sultan Mataram. Katakan bahwa keadaan di Kadipaten Tegal sangat gawat. Sehingga Kanjeng menganggap perlu mengadakan sayembara. Sayembara? Betul. Adakan sayembara. Barang siapa bisa menangkap salah seorang gembong pemberontak, Mak Lampir, dia akan diangkat menjadi Tumenggung. Dan mintalah izin serta restu dari Baginda Sultan. Bagaimana, Kiai? Musyawarahkan dengan Pangeran Purbaya. Dialah yang bisa membawa usul Kiai Jamas itu kepada Baginda Sultan. Iya, baik. Dari mana? Sini. Kapan? Hari ini. Hah? Kita tunggu saja. Hari ini? Iya. Tenang saja, Kakang. Semuanya sudah diatur. Semuanya untuk Kakang.